kasih nuansanya Imlek juga. Mudah-mudahan kemakmuran, keberkahan buat kita semuanya di tahun ini. Ya. Dan kali ini kita hadir kembali mengawali tahun ini dengan kegiatan yang sangat luar biasa, HR Meet and Talk PMSN Jabar ini. Dan temanya juga luar biasa. Strategi HR menghadapi tantangan dan peluang ekonomi 2025. Wah, ini tema yang lagi sedap ya untuk kita bahas ya. Dalam 2 hari gowesnya Pak Heri ini gowes Bulung ini saya lihat setiap Sabtu, setiap Ahad gowes ini saingan Pak Ari ini. Pak Ari juga gowesnya ini. Nah, baik. Bapak dan Ibu, hari ini kita akan dan role saya sendiri juga beda-beda gitu. Tapi HR ternyata paling menarik buat saya gitu. Terus sekarang juga saya role-nya beda gitu ya. Saya ada di partnership, strategic partnership dan juga di distribusi. Nah itu kan role yang berbeda dengan sebelumnya. Tapi di community-nya masih SDM masih gitu, masih banyak yang SDM. Tadi seperti disampaikan oleh Pak Suat, ada beberapa banyak. Nah mungkin pada pagi ini saya senang juga tadi dengar dari Pak. Kalau anak muda sekarang kan tuntutannya kalau kita mau cerita benefit, wah nggak ada yang datang Pak. Mau cerita nih benefit berubah, ada pensiun berubah, ininya skema nggak ada yang datang gitu ya. Anak muda sekarang lebih cenderung dia ke model kerjanya. Seperti apa model kerjanya gitu ya Pak. Dan ketika saya di bank, saya masuk Dalaman, saya juga kaget ya. Saya belajar dulu Pak, masuk Dalaman, saya juga belajar ke teman-teman saya kajian tiap hari saya selama 3 bulan sebelum saya, karena harus ada kalau di bank itu untuk jadi direktur itu harus punya level sertifikasi, itu namanya sertifikasi risiko risiko tingkat 5 Pak. Dan itu susah tesnya. Oh saya pelajari dulu, saya pernah setiap hari tidur jam 3 setelah katanya belajar gitu ya. Nah, masuk baru saya bisa ikut diadaptasi, karena itu kan cara kita ya. Makanya saya lebih suka orang yang punya passion atau punya energi ya. Orang itu pintar, karena kita sekarang pintar di ilmu itu, besok ilmunya udah berubah Pak. Saya fully responsible dan I'll take the consequences. Saya bilang sama komisaris sama itu, saya bilang gitu. Dia bilang, loh bukan yang anak gua, enggak. Saya bilang, saya yang salah. Saya terima konsekuensi aku, saya tanggung jawab. Mereka terus mereka bilang, terus gimana? Oke, saya bilang kasih saya waktu, saya kejar yang sisa. Selisihnya berapa? Selisihnya ada cuma makin pagi karena 7 orang. Saya punya teman juga namanya dekat teman Pasulan namanya nih. Oh, kejar yang ada di mana, suruh balikin gitu. Teleponin semua, ada sebagian mereka, ada juga ternyata yang kabur gitu. Yang kabur kita laporin polisi aja, suruh berapa polisi gitu ya. Nah, ya tadi. Padahal kalau orang-orang pebisnis itu jangan gitu, rawa aja dia beli, bayangkan. Dia akan lepas itu rawa sama laut-lautnya, bikin tanah supaya nanti dia jadi punya nilai tambah, bisa jadi perumahan Pak. Kalau orang Indonesia, fix tanah dari orang tua, kenapa? Pola pikirnya bukan add value. Kalau mereka itu kalau namanya punya jiwa seperti ini, saya bilang rawa dia beli gitu. Paling senang yang sama-sama dia bilang, wah rawa ini ada penduduk ya, rawa dia bingung dia punya urusnya. Ada yang berani beli katanya, dia dijual. Jangan rawa, laut aja dia beli. Dia bikin kafe gitu. Nah itu orang yang tidak. Tapi suka tidak suka bahwa sekarang itu eranya kesini, ya eranya kesini. Jadi HR itu bisnis gitu ya. Nah tahu eranya kesini. Jadi kita harus bisa membuat value add dari sesuatu. Mulai dari kita sendiri ya. Kita kalau punya tanah ya jangan jual, kita value add, bikin kebun lah, bikin apa. Jangan punya tanah buru-buru pengen dijual lagi. Lagi sih bagus, tapi tadi belajar kita berani memanage sesuatu ya. Kita belajar ceritanya entrepreneur, ceritanya transformasi, ceritanya perubahan, tapi ceritanya susah berubah gitu ya. Ini cepat ini agak sulit ya. Dan disama dengan agility ya. Kemampuan berubah itu kadang-kadang lambat kita ini merasa dulu juga begitu gitu ya. Nah yang ketiga ini kapasitas kebutuhan kita ini sudah seperti Lamborghini Aventador gitu ya, yang 7000 cc
kecepatannya 2 detik dalam 100 kilo, kebutuhan itu. Tapi kemampuan kita baru Karimun yang 1000 cc gitu ya. Jadi agak ini gapnya itu terlalu banyak gitu ya, terlalu besar ini. Ini mungkin jadi bahan pertanyaan kita, karena ini kalau lihat Pak Heri sekarang kan terus-terusan berusaha di dunia yang menggunakan teknologi tinggi lah. Dalam Pasuruan dengan Pak Ruki. Padahal dulu saya manajer produksi. 2 tahun berikutnya saya pindah ke HRD. Intinya begini, nama saya Hendrawan Kusuma Atmaja, Pak Heri. Saya ketua PMSM Jawa Barat 2002-2012. Ada jeda 3 tahun, tahun 15 diganti oleh Pak Dadan. Saya hidup dari 3 dunia cerita dulu, karena saya tertarik. Pola Pak Heri sama dengan saya. Saya pindah-pindah kerja kalau sudah di tempat kerja tidak ada lawan, tidak ada tantangan. Karena kalau tidak ada kompetitor, ilmu kita berhenti, Pak. Itu prinsip saya. Saya 16 tahun jadi tentara. Keluar pada saat saya baru 9 bulan jadi kolonel, Pak. Padahal dari tahun 76 juga saya sudah jadi dosen di beberapa perguruan tinggi di Bandung. Makanya istri saya adalah bekas mahasiswa saya gitu, Pak. Tapi bisa ada dia yang punya kebijakan kan. Nah juga di sini Pak, yang kedua yaitu adopsi teknologi yang lebih tinggi di swasta itu sebenarnya kalau saya masih kerja saya mengerikan ya Pak untuk pemerintahan ya Pak ya. Nah itu pun apa Pak upaya kita untuk menjalankan, terutama tadi apa yang disampaikan Pak Ernawan seperti di BUMN, kami juga kalau HR-nya tidak paham Pak, karena itu titipan. Tadi juga ada hampir dijawab sama Pak Hermawan ya. Intinya satu, saya tertarik sekali dengan yang dimasukkan Pak Heri tadi adalah soft skill. Yang paling depan itu adalah analytical thinking. Apapun yang kita bicarakan masalah di Indonesia ini adalah karena kita tidak punya human analytical thinking. Permasalahan apapun yang dikatakan tadi, baik yang dikatakan Pak Ruwan, IQ, baik yang dikatakan Pak Ketua tadi, bahwa daya saing kita dengan harga barang luar lebih murah, pernah nggak kita analisis yang membuat itu apa? Jadi ya kalau saya mau bertanya hari ini kepada Pak Heri, apa yang disampaikan oleh Pak Hermawan juga tadi adalah saya teringat apa yang dikatakan oleh John F. Kennedy. Jangan pernah tanyakan apa yang diberikan negara kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negara. Artinya dengan yang dikeluarkan ya pada saat dia kerja itu bisa nggak sesuai, itu punya saya dan itu HR yang biasanya paling aktif untuk melakukan itu, karena kalau di beberapa tadi saya waktu itu melakukan hal yang sama ya. Nah kemudian kalau role-nya HR kan tadi HR kayak saya bilang HR model sekarang itu orang dari manapun bisa pindah apapun ya. Nah adapun orang HR juga tadi kan banyak orang dari keuangan pindah ke HR dari keuangan, tapi bukan kayak model dulu. Kalau dulu orang pas masuk ke HR kayak wah silakan, saya nggak mau. Saya rubah, saya bilang orang yang memiliki skill kuat di satu itu nanti saya akan masukin bisnis partners, strategi partnernya dari si bisnis itu gitu. Dan itu kita waktu itu dinilai seperti itu. Kalau dia tidak memiliki capability untuk itu, maka dia nggak bisa. Karena tadi dia advisor-nya unit keuangan gitu. Kalau dia nggak ngerti keuangan, wah gimana gitu ya. Ini di Kota Bandung terutama ya. Jadi HR di sini gitu ya, milenial sih kita masih milenial sih. Mempunyai bahan bacaan yang sama, misalnya kita baca World Economic Forum, kita tahu bahwa mostly 10 top skills-nya itu selalu ngomongin tentang yang sifatnya sebenarnya bukan technical. Digital itu mungkin cuma 1 atau 2 topnya, yang lainnya kan critical thinking, resilience dan lain-lain. Oke. Kalau kita bicara tentang tantangan terhadap 2025 sebagai HR,
tadi ngomongin sustainability kan berarti keberlangsungan perusahaan secara komprehensif, tidak hanya ngomongin tentang divisi yang HR tadi, walaupun tadi benar perusahaan yang isinya people. Tapi kalau kita bekerja dengan seorang yang let's say lokal konglomerat atau dia yang memiliki perusahaan secara semuanya gitu ya, bukan dalam jajaran yang perusahaan TBK, itu tetap saja agak sulitnya HR itu selalu dianggap di divisi yang agak mediocre. Divisi yang agak mediocre, yang ngabisin duit, yang nggak ngasih impact gitu ya, itu kan umumnya benar begitu. Jadi it's so hard gitu ya buat kita itu dapat kursi di BOD meeting lah gitu kayak HR tuh. Misalnya kalau ada ini nggak produktif, HR yang salahin nggak sih? Ini ngerekrutnya gimana sih, orangnya nggak benar nih. Tapi kalau lagi bisnisnya bagus, ya orang bisnis yang bagus, bukan orang HR juga yang bagus. Fokus kepada pengembangan karyawan, kompetensi tadi ya. Yang kedua, di sini mungkin perlu kita membangun corporate value, ya. Di sini yang akan jadi karena ini antara kecepatan teknologi itu tidak bisa meninggalkan humanisasi gitu. Di kita itu tetaplah. Tapi pertanyaan Bapak tadi itu apakah masih perlu nih attitude gitu ya? Saya kira ini masih perlu ya. Dan tidak kalah pentingnya coba adopsi dari mulai sekarang tuh teknologi HR, human resource information system. Kita sekarang AI aja sudah belum kita kuasai, sudah ada DeepSeek sekarang dari Cina ya. Ini kadang-kadang kita ini ya kita lari, mereka malah lebih kencang lagi gitu. Nah ini ada beberapa lagi. Jadi gunakan analisis data. Jadi HR itu harus berbicara dengan data, ya. Kalau kata orang sana, walk the talk, gitu ya. Jadi ini penting kita. Terus sekarang orientasi ke pelatihan karyawan itu sekarang itu bukan lagi ke job desk tapi ke orientasinya sekarang adalah pengembangan. Nah terus juga ini perlu juga mengadaptasi karyawan. Jadi sekarang ini sudah mungkin di dunia tekstil mungkin agak sulit, tapi di beberapa ini fleksibilitas kerja ini sudah harus dilakukan. Mungkin kalau saya sudah dari tahun 2000 sudah ada fleksibilitas. Manajer itu kudu asup lah ke kantor sok. Yang penting result oriented gitu ya. Ketika level menengah ini pengen maju, atasannya enggak. Jadi tadi yang saya tangkap adalah luar biasa tadi dari Bapak ini juga tadi bahwa kita harus benar-benar mensugesti pimpinan gimana caranya. Terus kita jangan menyerah, tadi konsisten terus aja. Misalnya kita berbaru terus gitu ya. Kemudian juga kita benar-benar harus peka apa yang udah nggak berguna sekarang dan juga perubahan yang memang akan menjalani akan menghadapi efektivitasnya. Jadi kita akan benar-benar lebih efektif, benar-benar lebih produktif, bukan hanya angan-angan aja, bukan hanya teori-teori aja. Terima kasih.